Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Muhammadun musahabihil wal ikhram, ya wal jalila wal ikhram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat, wal qudrat, wal khusultan, wal kamal, wal jamal, wal kibriyai, wal ijabarut. Wala ya'budu, wala yafutu abadah. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala perintah dan amanahnya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, dalam rangka Tolabul Ilmi Syariatul Hulul Hakikat, Hakikatul Ulul Tariqah, Tariqatul Ulul Ma'rifat, dalam makom tasawuf dan tauhid, dalam bertazakur, bertafakur, tentunya dengan menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak luput dan tidak akan pernah kita berhenti belajar dan belajar. Baik para hadirin, para jemaah, para penonton yang dirahmati Allah, pada saudaraku, para guru-guru, para ulama wa aulia, dalam kesempatan yang diizinkan Allah, pada tayangan ini kita akan berbagi wawasan tentang apa hakikat daripada mi'raj dalam sholat. Wajar dan sangat wajar kita berpikir, karena mengucap dan berkata itu memang tidak semudah untuk melaksanakan. Maka kita wajib mempelajari. Janganlah kita beramal dan beribadah tanpa ilmu pengetahuan. Kalau beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka ibadah itu tidak akan diberi dan diterima oleh Allah. Faqulu min bi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuhbalu. Beramal beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka ibadah ini akan dikembalikan oleh Allah. Baik. Di dalam kita melaksanakan sholat tentunya tidak lepas daripada hakikat. Karena sholat itu adalah puncak dari ibadah yang disebut dengan marhalah muqarabah, yaitu perbuatan rohani kepada Allah. Berbicara soal perbuatan rohani kepada Allah, di sini adalah dua kalam nafis dan isbat. Harus ada yang tersingkirkan dan harus ada yang ditetapkan. Itulah hak dan yang batil. Batil bagi kita dan batil bagi Allah itu beda. Hak bagi kita dan hak bagi Allah itu beda.
kemampuan manusia hanya dalam sisi amaliyah. Padahal sholat itu adalah ibadah yang berhukum syahadah atau langsung tanpa perantara apapun. Tanpa perantara apapun itu dengan hukum syahadahlah kita harus mengkaji lebih paham lagi tentang makna hakikatnya. Kalau kita berbicara soal mi'raj, kalau kita berbicara tentang mi'raj, dalam salah satu hukum tauhid, shalawatul fil mi'raj, salat itu hanya bisa dicapai dengan mi'raj. Apa yang dikatakan mi'raj dan kemana arah makomnya dalam menjalankan mi'raj, terutama dalam salat. Di sini kita harus menyadari dulu bahwasanya kodrat kita adalah kodrat zohir dan batin. Kalau zohir dan batin, berarti zohir sifatnya adalah amaliyah, sementara batin adalah sifatnya ibadah. Berarti amal ibadah. Dalam rangka mendirikan sifat mi'raj bagi Allah, sudah jelas kita harus melaksanakan perintah dua perkara itu dengan benar. Dengan rapi, benar-benar harus terjalan dengan sempurna. Dalam berwawasan seperti ini, ada beberapa kodrat yang harus terjadi di dalam perbuatan mi'raj. Mi'raj itu ada rukun hakikatnya yang mendorong dua hukum hakikat. Yang pertama adalah tawajuh. Ini dalam hukum mi'raj. Yang kedua adalah munajat. Nah, sebelum kita membahas bagaimana dengan tiga kodrat tadi, dua pendukung daripada mi'raj, tawajuh dan munajat, perlu kita pahami. Di sini kita mengkaji hakikat dari rukun. Nah, kalau sebelum-belumnya dari tayangan yang kemarin-kemarin, kita membahas dari 4 hakikat dari perbuatan rakaat. Nah, kalau di sini yang akan kita bahas adalah rukun. Rukun adalah hal adab yang terjadi tajali di dalam perbuatan ibadah. Kalau kita bicara tentang hakikat, hakikat itu mewujudnya adalah kodrat dan rasa. Tapi kalau kita bicara tentang rukun, rukun ini adalah adab. Kita lihat dalam Al-Quran, banyak sangat himbauan di dalam firman Allah itu, ruku dan sujudlah engkau. Ruku dan sujud itu panggilan daripada sebuah ibadah. Tetapi dalam pelaksanaan ada yang tidak terpanggil dalam Al-Quran, yaitu berdiri dan duduk. Kenapa? Karena ini kodratnya wahyu. Kajian itu telah disirnakan dari Al-Quran, dibawa oleh kodrat Muhammad menjadi sebuah ilmu yang harus dipelajari. Makanya tidak cukup ayat Al-Quran itu 6.666. Tapi kalau dicarikan tambahnya dengan nilai mim, ha, mim, dal, maka dia akan genap kembali menjadi 6.666. Inilah kodrat yang saya maksud. Para jemaah yang dirahmati Allah. Pertama dari hakikat rukun tadi adalah mi'raj. Dari mengenai mi'raj tadi, umul terbesar daripada alam, kita harus menatap sebuah kenyataan. Apa yang dikatakan menatap sebuah kenyataan sebelum terjadinya rukun mi'raj? Berarti kita akan melaksanakan nafis isbat, memisahkan yang batil dari hak.
mana yang batil dari hak. Nah, inilah yang akan kita laksanakan syarat daripada mi'raj. Mi'raj dari apa? Mi'raj dari hukum amaliyah. Nah, karena kodrat solat ini adalah kodrat ibadah. Kita mi'raj dari sifat kekuatan amaliyah. Nah, sementara dalam hukum kitabul wa'di yang telah ditetapkan dari sisi penciptaan, kita harus melihat dan menyelesaikan tugas pandangan sebelum kita beralih pandangan. Nah, pandangan besar kita apa? Pandangan yang akan mengganggu daripada kebenaran kita dalam masa kusuk kita. Nah, apa yang akan mengganggu? Itu yang harus diselesaikan. Secara kodrat alam, kita harus memandang kepada kodrat air, api, angin, tanah. Meskipun dalam perasaan atau dalam pikiran. Yang kedua, apa kira-kira yang mengganggu? Oh, orang di samping kita kalau kita berjamaah. Lihatlah mereka dulu. Dan apa rasanya akan mengganggu? Hatamkan. Mau melihat imam? Lihat imam dulu. Mau lihat kain sarung? Lihat kain sarung. Mau lihat sorban? Lihat sorban. Hatamkan dulu. Sampai pada titik bosan. 4 umulnya kita tatap dulu. Air dengan segala bentuk kodratnya yang lain. Api, angin, tanah dengan segala bentuk kodratnya yang lain. Setelah kita melaksanakan dan perasaan puas kita datang. Hal-hal yang mengganggu tapi kita sudah puas. Kita lihat dulu semua sudah puas. 4 kita tinggalkan dalam an-nazir, air, api dan tanah termasuk hal yang mengganggu. Maka kita siap-siap untuk menghadap pada 4 perkara yang ada dalam qalbi. Apa 4 perkara dalam qalbi? Di situ ada nur, di situ ada zat, di situ ada batin, di situ ada sir. Nah, setelah 4 kodrat ini kita siap, itu yang dinamakan alam bakofilah. Alam bakofilah itu adalah bertambahnya sir. Tapi kalau alam panafilah, nur, zat, dan batin. Tapi kalau dia menjadi alam bakofilah, ada sir satu lagi. Rahasia di balik rahasia. Setelah 4 perkara itu, kita akan sirna ke dalam jalan itu. Maka kita harus memisahkan sifat keinsanan dan kealaman kita tadi. Ibarat yang pernah kita kaji, bagaimana kodrat ini menjadi ahyan karajiah seperti dalam kaca. Jadi sehingga nanti kita sudah bisa merasakan nikmatnya setelah semua kita singkirkan melalui 4 yang nyata disingkirkan menuju 4 yang hakikat. Nah, setelah kita laksanakan menafiskan daripada sifat alam tadi, baik dari jasad kita berikut sifat kemanusiaan dengan watak, pikiran, nafsu, akidah, akal, termasuk segala potensi najis, hadas dalam diri, singkirkan dulu. Puaskan syariatmu, puaskan semuanya dulu. Nah, setelah kita tenang, barulah kita melaksanakan rukun yang kedua adalah tawajuh. Setelah kita singkirkan, setelah masuk, setelah tersingkirnya ke segala kebatilan tadi, maka masuklah diantar oleh Asma'ul Husna, diri kodrat itu ke dalam kolbi. Ya, mulai dari nur, nur lenyap pada zat, zat lenyap kepada batin, batin bertemu dengan sir. Batin langsung menuju sirnya Allah. Nah, setelah itu, sesampainya di dalam kolbi,
Disinilah makna tawajuh tadi. Nah, bermaknalah tawajuh itu dalam rangka at-tahiyatul mubarakhatul thayyibatulillah. Artinya pasangannya menuju penghadapan diri. Maka kita mengucapkan terlebih dahulu dengan wajjahtu wajhiyya lillazi fataras. Wajjahtu wajhiyya lillazi fataramas samawati wal ard. Ya Allah, telah kuhadapkan wajah jasadku kepada kiblat dan wajah batinku kepadamu ya Allah. Itu hakikat di saat kita membaca wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati. Telah kuhadapkan wajahku ya Allah kepada kiblat jasadku. Dan telah kuhadapkan ya Allah kepada dirimu wajah batinku. Setelah kita mencapai hakikat tawajuh seperti itu, barulah kita melaksanakan. Nanti ketemunya pada posisi Al-Fatihah. Al-Fatihah 3 ayat pertama. Tajalli Allah ke dalam diri. Ayat pertama tajalli batin zatnya, batinnya kepada qalbi. Di ayat kedua bertajalilah zat kepada rohani. Di ayat ketiga berbangkitlah, berdirilah Allah pada nurani dan menguasai hayat kita. Dan dihadapkanlah kepada ayat yang di pertengahan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yang keempat, Malik Yaumiddin. Setelah naik yang 4 ini tadi, maka kita sudah siap untuk menghadap dalam posisi bertajali kepada Allah. 5 pernyataan sembah menyembah dengan Allah. Dikala 6 Allah memberikan maujud kepada diri kita. Dikala 7 Allah sudah satu kodrat dengan kita. Dalam rangka bertajalinya batinnya Allah menuju batinnya umat dengan 7 kodrat. Insya Allah kita kaji nanti. Disinilah para jemaah. Masuklah kepada rukun yang ketiga. Setelah mi'raj, masuklah hukum tawajuh, barulah masuk kepada hukum munajat. Di mana kita dapati munajat? Itu di kala duduk. Apa yang terjadi di kala duduk itu? Kenapa tidak ada panggilan dalam firman Allah tentang berdiri dan duduk? Hakikat daripada yang berdiri, kata Allah, Allah fil awalun. Allah bersifat awal. Itulah yang berdiri. Wallahi wa fil akhirun, dan si aku bersifat akhir. Ingat kita kaji usuluddin. Usul diri bernama illah itu bersebut dengan Tuhan. Awaludin ma'rifatullah, dalam ibadah berwujud Muhammad. Maka di dalam munajat tadi, munajat ini adalah berbisiknya Allah dengan Muhammad di dalam ibadah kita. Yaitu di dalam syahadat. Apa yang membuat sesuatu berbisik tadi? Apa yang dia bisikkan? Diantarkan oleh Rasulullah. Yaitu 4 daripada kekuatan dirinya. Apa yang diantarkan Allah kepada Rasulullah kepada Allah? At-tahiyatul mubarakhatul thayyibatulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 4 itu. Apa yang dikatakan dari kodrat yang 4 tadi?
Rasulullah mengantarkan 4 sifat daripada tingkah lakunya kepada Allah yang telah dikhadimkan dan dia tidak rubah lagi dan sudah menjadi jiwa dan raganya. Yaitu diantarkannya 4 tadi di dalam at-tahiyatul mubarakatul thayyibatulillah. Yaitu sebuah kehormatan. Pertama itu kehormatan. Bagaimana hormat dan santunnya Rasulullah kepada Allah. Yang kedua adalah kebenaran. Dan tidak berpaling Rasulullah daripada Allah dalam kodrat keumatannya. Kesempurnaan, kekodratan umat ada di dalam diri sifat bagi Allah yang dinamakan rohani atau Rasulullah. Nah, setelah itu, yang ketiga, diantarkannya sifat keselamatan dan menyelamatkan. Sudah ada jiwa itu dengan Rasulullah. Khadim jiwanya. Yang terakhir, dia berikan kebaikan. Jiwa yang baik itu dia serahkan kepada Rasulullah. Kepada Allah. Oleh Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatul thayyibatulillah. Maka langsung dibaiat oleh Allah, dihatam oleh Allah, Allah datang menghampiri Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat atas engkau dan engkaulah sebagai penyelamat. Karena itulah 4 kebaikan itulah yang saya tunggu, kata Allah. Maka diberikanlah gelar sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikan kepada sekalian makhluk yang bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan ke seluruh alam-alam hayat. Seluruh benda yang dijadikan oleh Allah. Semua alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disalamkan? Menyampaikan suatu noktah besar. Suatu hidayah besar. Suatu mujizat besar. Wahyu besar. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang mewalikan Tuhannya Allah wassalam. Menyelamatkan semuanya. Karena dia telah menyerahkan sifat besarnya kepada Allah. Maka Allah langsung akui dia. Rasulullah langsung ucapkan dan angkat Allah jadi Tuhannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah menjawab. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau selamat Rasul. Engkaulah selamat. Rasul diam. Rasul tidak menjawab. Kenapa? Karena solat itu di alam bakofilah. Yang tidak ada hak bicara oleh Rasulullah. Maka Rasul diam. Nah setelah itu, karena Allah tahu apa yang ada di hati Rasul. Allah mendengar. Apa yang dia dengar? Bagaimana dengan umatku? Langsung Allah katakan. Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Termasuk orang yang benar-benar soleh kepadamu. Benar-benar soleh dalam agama. Benar soleh dalam dirinya. Zikir malamnya, solat malamnya. Dan bersikap seperti kamu tadi. Itulah yang aku selamatkan. Jaminan selamat dan aku berikan sapaan untuk menyelamatkan orang yang beribadah menurut ajaranmu. Sudah otomatis. Bagaimana kamu selamat? Saya hatam kamu selamat. Assalamualaikum ayuhan nabi. Maka begitulah orang yang soleh di belakang. Saya pastikan selamat. Inilah munajat.
para jemaah. Dampak daripada sebuah mikrot. Dampak daripada kebenaran sebuah mikrot. Langsung menuju munajat. Penyerahan diri hakikat. Melapor kepada Allah. Wajah tu wajihya. Lapor. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Akulah makom sholat. Akulah hidup. Akulah mati itu. Akulah ibadah itu. Itulah diri yang hakikat itu para jemaah. Maka ikutilah dan lihatlah bagaimana Rasulullah itu mendapatkan suatu perintah di dalam sholatnya. Menyelamatkan umat. Dulu di dalam sebuah riwayat. Di saat mi'rajnya Rasulullah sampai ke langit ketujuh di dalam sebuah riwayat. Rasulullah mendapatkan perintah solat waktu beliau menjemput solat 50 rakaat. Ini mungkin tidak asing lagi di telinga umat Islam. Tetapi cerita itu putus. Kemana 50 rakaat tadi? Setelah datang Rasulullah bertemu dengan seorang nabi. Dikatakan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Rasul pulang dari pertemuan dan dibaiat oleh Allah di dalam tahiyat tadi. Makanya telunjuk itu tidak boleh bergerak lagi. Karena itu bako kekal di situ. Itu tahiyat akhir. Itulah munajat. Munajat pada rukun. Ya. Setelah kembali dari tingkat 7 tadi langit. Maka ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, apa yang kau jemput kepada Allah ya Muhammad? Aku menjemput solat. Apa yang kau dapati dari solat itu? Aku disuruh mengerjakan 50 rakaat sehari semalam. Kalau begitu kata Musa, umatmu pemalas. Umatmu suka banyak tidur. Umatmu senang berpikir, tidak mau berusaha. Jangan kamu minta 50. Nanti umatmu tidak akan mengerjakan. Karena umatmu telah disebut dengan umat pemalas. Baik. Minta lagi kata Musa. Dah berangkat lagi Rasulullah. Dari 50 yang dijanjikan, diminta lagi. Bagaimana cara Rasul meminta? At-tahiyatul tayyibatul lillah. At-tahiyatul mubarakatul tayyibatul lillah. Assalamu. Semua dibaca. Tahiyat akhir. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dikurang 5 oleh Allah. Rasulullah meminta tapi Allah berikan kekurangan. Menjadi 45. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Berapa? Mungkin Nabi Musa berpikir 55. Tapi ternyata dia mendapatkan hanya 45. Wah, kalau begitu minta lagi. Itu mungkin bukan bertambah, malah berkurang. Akhirnya naik lagi Rasulullah ke langit ke-7. Setiap beliau naik, itu dikurangi 5. Sampai 9 kali naik. Sehingga tinggal 5 lagi. Begitu disuruh lagi nama Nabi Musa. Jemput lagi Muhammad. Kata Muhammad, saya terpaksa menjawab. Kenapa? Kalau saya jemput lagi, tinggal 5. Sementara saya butuh sholat. Begitu datang Jibril menyusul kepada Rasulullah Muhammad. Apa kata Rasulullah? Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ada amanah dari Allah. Yang dikurangi itu dengan tujuan menambah di balik itu.
Apa? Apabila kamu lakukan yang 5 itu, pahalanya 50 kali dalam 5 rakaat. Dalam 5 waktu. Tapi kamu diberikan ganjaran pahala oleh Allah 50 rakaat. Coba bayangkan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah melihat akhir zaman lahirnya Bani Adam. Perwujudan dari Allah memberikan hidayah. Begitulah Allah sayangnya kepada kita. Bukannya kurang, malah berlebih. Meskipun dia turun menjadi 5, tapi hidayahnya tetap 50 rakaat. Untuk orang yang mengerjakan yang 5 waktu itu. Begitu para jemaah sekalian. Itulah makna mi'raj dari rukun. Nah, jadi kalau kita meninjau ilmu atau kodrat daripada mi'raj, itu sangat ada tingkatan tauhidnya. Berbeda dengan mi'raj dalam posisi kodrat. Nah, itulah leburnya insaniyah menjadi ihsan diri. Berbeda lagi dengan kita menapiskan yang batil dengan yang hak. Mewujudkan wujudullah menuju baitullah. Berdirinya fanafilah menuju Tuhan billah. Mi'raj ini sangat wajib dikaji dari segala sisi. Karena disitulah kebesaran-besaran rahasia Allah tersembunyi. Insya Allah seluruh perbuatan kodratnya Allah. Kodrat solat ini akan kita kaji mi'rajnya. Insya Allah pada tayang ini baru kita hanya mengkaji tentang mi'raj pada rukun. Insya Allah nanti mi'raj pada diri juga akan kita lanjutkan. Baik para hadirin dan para jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat semua adanya. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.